sebagai guru. Kemudian iza azama ala majlisil ilmi tatahhara. Apabila Anda ingin atau apabila Anda berazam untuk pergi ke majelis ilmu tatahhara, maka hendaklah kalian itu harus bersih, harus suci. Jangan kita pergi ke majelis ilmu kemudian kita tidak suci atau tidak dalam keadaan berwudu. Karena ini adalah menentukan kualitas keilmuan kita. Disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ada seorang murid yang belajar kepada gurunya. Kemudian murid yang satu ini, ada dua murid yang belajar kepada gurunya. Gurunya sama, kemudian waktu belajarnya sama, tempat belajarnya sama, kitabnya pun sama. Akan tetapi hebatnya, murid yang satu ini menjadi orang yang hebat, sedangkan murid yang satu ini kurang hebat. Kalau murid yang satu ini ketika menjelaskan kepada masyarakat, semua masyarakat menerima ucapannya. Bahkan murid yang satu ini kalau dia berucap, maka semua masyarakat menerima dengan hatinya. Sedangkan murid yang satu ketika menyampaikan kepada orang, ternyata tidak ada orang yang mau mendengarnya. Bahkan kelihatannya diperhatikan, tapi hakikatnya sebenarnya tidak ada yang masuk. Akhirnya masyarakat yang ada di tempat itu bertanya-tanya, kenapa kok yang satu ini kalau menjelaskan enak untuk didengar, sedangkan murid yang satu ini kurang enak didengar. Maka nanti adik-adik kalau Anda pulang, kalau ada orang yang tempat belajarnya sama, maka Anda akan menjadi perbandingan di masyarakat itu nantinya. Kembik lamun ni jak berjelasan demet dengah, lamun sakit ni jak berjelasan semerik jauh. Maka ada satu ulama yang mengoreksi sebenarnya apa penyebabnya. Yang satu ini enak didengar, yang satunya kurang enak didengar, padahal gurunya sama, tempat belajarnya sama, kemudian kitab yang dipakai sama. Pokoknya semuanya sama. Akhirnya setelah diteliti-teliti, dari sekian banyak persamaan yang pernah dia lakukan, hanya satu tempat yang dua ini berbeda cara belajarnya. Apa itu? Kalau yang satu ini belajar selalu ngadap kiblat, kalau yang satunya tidak ngadap kiblat. Ya, dia membelakangi kiblat. Maka dari sana itulah yang menyebabkan kalau yang satu ini menjelaskan kepada orang enak didengarkan, gara-gara kalau belajar dia selalu menghadap kiblat. Kalau yang satu ini kurang enak didengar, gara-gara belajarnya tidak menghadap kiblat. Maka dengan sebab itu, satu faktor kita menghindari sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menentukan kualitas kita ketika belajar. Maka usahakan ketika belajar harus mengetahui adab-adab ketika orang belajar. Apa yang kita lakukan hari ini berefek pada 6 yang besar. Ya, satu kali pukulan, pas pukulan pertama itu tidak kelihatan hasilnya, tapi pukulan ke-100 baru dia terpecah, tapi itu gara-gara efek pukulan pertama. Semua punya pengaruh. Begitu juga dengan belajar. Jangan kira adik-adik belajar hari ini yang tidur hanya 2 menit, itu menentukan kualitas Anda, keilmuan Anda pada 4 tahun ke depan. Mungkin yang 4 tahun ke depan Anda ditanya oleh masyarakat, udah Anda tahu sebenarnya jawabannya. Akan tetapi ketika Anda dijelaskan hari ini, kemudian adik-adik tertidur, sehingga pertanyaan 4 tahun ke depan yang kita dijelaskan hari ini, kita tidak bisa menjawabnya. Jangan salahkan dirinya, tapi salahkan mic-nya ini. Cek. Ya, akan tetapi lihat cara belajar kita. Ya. Jadi
apa yang kita lakukan hari ini berefek pada tahun yang akan datang. Kita tidur itu baru 2 menit. Bagaimana kalau berhari-hari? Bagaimana kalau berbulan-bulan? Bagaimana kalau bertahun-tahun? Ya, maka silahkan kita melakukan hal-hal yang dapat menumbuhkan semangat kita belajar dan seterusnya. Jangan tidur. Anda melihat Badawi yang jalan ke sana tidak memperhatikan saya, itu berefek pada 4 tahun ke depan. Ya, bareh melenat entah aja hambare. Ini dengan salam Pak Simengan, tiang sak toko sim tedoan, gerak cemburu tiang muk ngajahan muk dek tengah. Ya, timan nina timan mam badan. Dan seterusnya. Paham toh madariku semua? Nah, maka tatahharo, maka engkau harus dalam keadaan bersuci, berwudu. Makanya dalam menuntut ilmu, ilmu itu suka dengan orang-orang yang bersih, tidak suka dengan orang-orang yang kotor. Karena ilmu ini adalah tamu yang mulia yang akan kita sambut kedatangannya. Layaknya seorang tamu yang akan datang ke rumah kita. Tentunya tamu itu akan singgah di rumah kita kalau rumah kita itu bersih dan suci. Ya, isah temuin. Bahkan mereka mengatakan kepada tuan rumah, nginep bais jelo soal balim si Deni, sengeh dan seterusnya. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan. Ilmu itu berada di dalam hati kita. Tempatnya adalah hati. Kalau hati kotor, ilmu tidak akan pernah mau masuk ke dalam hati kita. Seenak apapun makanan, kalau tempatnya kurang bagus, maka makanan itu tidak akan menjadi enak. Layaknya adalah ayam panggang yang begitu enak, yang begitu lezat. Akan tetapi kalau ditaruh di wajan yang ada tai ayam di sekitarannya, kira-kira ayam itu enak atau tidak? Tentunya tidak enak. Begitu juga, ilmu itu sangat berharga. Ilmu itu sangat mulia. Ilmu itu sangat luar biasa. Tapi kalau ditempatkan di dalam hati yang banyak sekali kotorannya, maka ilmu itu tidak akan pernah mau kepada kita. Sehebat apapun kita belajar, kalau ada kotoran di dalam hati, seperti iri, ria, dengki, hasad, dan seterusnya, penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati kita, maka ilmu itu sulit untuk masuk. Maka jangan pernah membenci teman, jangan pernah membenci guru, jangan pernah membenci orang tua. Coba Anda bayangkan kalau misalnya dunia ini tidak ada rasa benci di dalam hati, maka indahnya dunia ini. Makhluk apapun yang datang kepada kita, kita harus mencintainya. Tidak boleh terbersit sedikit pun, walau setetes air yang akan ada di dalam hati kita, jangan pernah membencinya. Hewan yang datang ketai kenekok dendik sili, langsung kembalikan. Oh, kayak di sekolah, kayak mano kening. Den tahu beli pempas sendah. Akhirnya akan timbul rasa cinta kepada si ayam. Ya, den ini kelinggitan, perong mano kening plempong cetarnya terpengot nain dengan. Iya. Atau apapun itu, intinya kembalikan kepada kita. Tergantung bagaimana cara kita mengolah pikiran, bagaimana cara kita mengolah rasa, dan bagaimana cara kita mengolah yang namanya hati. Maka untuk itu sebagai pelajar yang baik, ya, tolong di dalam hati kita hilangkan rasa benci itu. Kalau masih bisa mencintai, kenapa harus membenci? Pilihan itu cuma 2, mau mencintai atau membenci. Kalau Anda membenci orang, efeknya ke Anda saja, Anda sakit hati sendiri. Sedangkan yang Anda benci di rumahnya ketawa-ketawa. Lagu itu sakit tangan mesak teh. Dengan sakit meri, cengi dong lebalin kan? Akhir sih seteruk jaring pengot bebeh. Ya, maka untuk itu bagi adikku semua, silahkan cintai apapun itu, jangan pernah ada benci.
rasakan indahnya hidup ini kalau tidak ada rasa kebencian di dalam hati. Paham tuh? Baik. Selanjutnya, dari apa yang harus kita bersihkan? Minal hadasi wal khobas. Ya, dari hadas dan khobas. Ketika adik-adik kentut tut, maka cepat-cepat ambil wudu. Dulu ada seorang ulama disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ketika dia kentut bahkan beol sakit tian, lalu wudu malik. Sampai disebutkan 17 kali dia bolak-balik ke kamar mandi, maka setelahnya langsung dia berwudu 17 kali. Munite ngentut bas suni, ndak be sopan-sopan ngentut nu. Mana-mana dia bertabek lah le hidung tu kan. Tapi ini tidak ada. La ilaha illallah, bundik milih wudu malik. Dan hebatnya kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, tapi tidak dalam keadaan suci dan tidak bersih, ma fi manfa'ah, tidak ada manfaatnya. Paham toh? Nah, bukan hanya itu, ya, wa tatayyaba. Kemudian sebagai pelajar yang baik harus juga kita semua menggunakan wangi-wangian ketika belajar. La ilaha illallah, ini petang ngambun. Di mim selewanan mamu sampai berangus sambun. Tapi karena bau kita sama, akhirnya biasa doang. Layaknya seperti orang yang sebagai pedagang sapi, yang selalu bergelut dengan sapinya dengan orang yang tidak dagang sapi. Tentunya yang tidak dagang sapi, ketika ada pedagang sapi yang lewat, dia mengatakan, ampun sapi. Tapi kalau yang mencium baunya sama-sama pedagang sapi, maka dia tidak akan pernah komen. Kenapa? Pada ambun soal. Ya, ndak hiten ni, ndak kadu harum-haruman. Ya bu, pada doang ambun batur. Padahal hakikat sesungguhnya kalah sampai berangus sambung. Ya, makanya sebagai pelajar yang baik harus Anda punya wangi-wangian. Paling bagus wangi-wangian antum semua adalah menggunakan itu pender namanya. Jangan pakai yang disemprot-semprot itu, terlalu banyak alkoholnya. Ya. Bisa apa semprot, terutama banat-banat nih. Macam nusun semprot nih ya. Soal banatmu ya bais gati. Kenapa banat bais? Ya bu, lamun seriuk jendelan banat atau atas lawang banat, pasti wangi-wangian di sana itu. Ya, lapu apa anu tertempel nih. Mun itu ndak tempel apa-apa kan? Ya. Kenapa banas itu bais dia? Bais. Ya. Mana buktinya? Dalam segi fikih, banat itu ketika dia masih kecil, ya, ketika dia masih kecil umur 1 tahun, 2 tahun, sama hukum kencingnya dengan ketika dia sudah besar. Berbeda dengan kita ini. Munite, ya, masih kecil umur 1 tahun, itu beda hukum air kencing kita dengan yang sudah besar. Kalau masih kecil cukup percik-percik saja selesai. Kalau banat percik-percik tidak bisa dia. No. Bais. Bais dia itu. Ya. Dan kenapa juga banat itu bais? Gara-gara sebotol minuman. Ya. Kenapa perempuan itu agak bau? Karena dia lebih banyak lipatan-lipatannya. Sedangkan laki-laki sedikit lipatannya. Lek bawa doang kan beli petite. Dia melainkan marok gayas. Apalagi hujan-hujan jak meleku kayak beli tawaduk. Ya. Nah ni nyangkan berselanggah di atas tehel nyerapel. Ketua ustaz ndak balung. Lamun bana jak senyum betul di atas tehel sambil sak ketelihan. Baik. Kenapa? Karena banat itu lebih banyak lipatannya. Ayo saja lebih bau rambut perempuan ketimbang laki-laki. Sekuat-kuat bersampo dengan nina. Telu sin bersampo sekali. Dan cukup si setengah. Monitor setengah lantung bulu apa-apa. Kowo.
Ya iya kan? Iya, langsung bulun buit bau batik. Ya sampun. Tapi kalau banat itu tidak bisa. Paling sedikit dia harus pakai 2. Tanya aja mereka, cukup enggak pakai sampo 1? No. Ya. Mahalan bulun dengan ni. Ya. Kita sekek, no pun lamun bersampo sebulan. Iya. Ya, seminggu mun malik. Angkat leman nanim datang mondok, tebelian sampo sinak serenteng. Sampai tamat 4 tahun di Nibe. Sejarang bersampo soal. Mun banat janda, juru. Ya, dari segi rambutnya kalau mereka tidak pakai sampo 1 minggu saja, ya, maka rambut mereka itu baunya luar biasa. Maambun bembek mati ya. Badek kagak ajak. Bare demo barenya. Iya. Ya, la ilaha illallah. Itu dari atas itu baru dari segi bau atasnya. Nek manjok bawahan malik. Nek kau bahaslah lo itu. Ya. Maka udah azan belum? Oh, belum. Maka untuk itu ya kita sebagai laki-laki harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndek baik selalu itu. Ya Bu, agak jarangan. Kita aja sekali kado parfum selesai. Mun banat janda selapu apa anu usin pesengeh. Muan doang kan itu pakai skincare itu pasti berbau dia. Ya. Kalau kita saya pakai skincare sendiri mau datang. Mun aja bekacen, mun telu dan kacet telu ton bekacen. Ketuaan baik. Lek dalam pondok araan. Mun masih bau kesengkitan mun di kaca pondoknya ya malik nak berkesena tuh. Tanya aja mereka. Di dalam pondok arak kaca jendela lek 2 kan. Mun masih bau kesengkitan mun malik nak berkaca tuh. Arak motor malik le 2-an, plenet nek malik. Iya ketuaan bae. Mun pengot-pengot spion side nu banat no ipin pegawaian. Iya. Saya kira cukup sampai di sana tidak, diselit lagi di dalam kitabnya. Nyakan ngaji minta. Iya. Padahal mati faidah itu. Bekaca pada doyan rua. Dia dimin bekaca sekali tidak jeladang Bu, pindah joketing enggak ada itu. Ya, itulah perempuan. Tapi memang begitulah keindahan mereka. Maka kesenangan perempuan itu cukup pada kaca yang besar. Iya. Pokok mau belian seninem kaca belik-belik wale mak senang le balik. Dia nek sugul-sugul sini bekaca. Ya, bu belian sandal Cinderella ya menewan tak kiri. Iya. Sampai 1 jam mereka itu hadap kiri kanan. Padahal bodinya dengar isi. Ya. Udah gimana Pak Ustaz? Ya mulai maghrib. Astagfirullah. Tinggal berapa jam berapa? Oh, tinggal 3 menit. Ya, baik. Karena tinggal kita habiskan dulu. Ngebang lah wong kan. Sedih maju. Ayo sudah nantilah kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala a'lam bissawab wa ilaihi